bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang baik itu Bu ya. Karena sejatinya kita tidak mengenal dari semua pemimpin itu. Kami ulas lagi ringkasnya begini, kalau Anda tidak bisa menghafal 5 gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meminta pertanyaan kepada Buya Yahya. Begini pertanyaannya Buya. Kita kan pada tahun ini adalah tahun-tahun politik, di mana kita sebagai warga negara yang baik diwajibkan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik juga. Tapi pada kenyataannya bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang baik itu Bu ya. Karena sejatinya kita tidak mengenal dari semua pemimpin itu, misalkan bukan tetangga kita, dan pemimpin-pemimpin yang ada itu di framing di televisi atau di media massa yang lain itu semua sama baiknya. Seperti misalkan semua pro kepada pesantren, program-programnya itu juga pro kepada rakyat miskin, misalkan seperti itu. Sedangkan kita itu tidak mengenal semua dari pemimpin-pemimpin kita itu. Bagaimana cara untuk memilih pemimpin kita itu Bu ya? Apakah kita perlu istiqoroh atau menghitung kancing baju, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah Anda harus memilih di antara yang baik, pilih yang terbaik. Jika di antara yang tidak baik, yang paling tidak membahayakan, kan begitu. Sebab di dalam perkumpulan kaum muslimin wajib adanya pemimpin, wajib adanya pemimpin, disepakati oleh ulama semua. Pemimpin harus ada. Kalau tidak ada pemimpin, berantakan. Perang parekrik, perang saudara, segala macam dan sebagainya. Harus ada pemimpin. Maka pilih di antara yang baik, yang terbaik. Tadi katanya baik kan? Yang terbaik. Atau ternyata pemimpinnya tidak baik semuanya, ya, yang paling ringan deh ketidakbaikannya. Itu. Jadi harus memilih. Kemudian memang rambu-rambu memilih itu ada. Memang kalau bicara tentang kriteria, kita sering sampaikan ada beberapa kriteria ya. Pertama, orang itu adalah orang yang secara pribadi dia adalah dekat kepada Allah. Makna kedekatan bukan harus punya sholat 1000 rakaat, 200 rakaat, tidak. Yang penting tidak pernah melakukan dosa gede, bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan meninggalkan sholat, itu sudah cukup hari ini. Dirinya baik, tidak makan haram, yang jelas-jelas haram, baik. Yang kedua adalah dia adalah dekat dengan manusia, karena dia akan mengurusi manusia, dekat dengan umat. Setelah dekat dengan umat, harus kita, itu adalah semuanya ijtihad nanti sesuai dengan kemampuan Anda. Ini kriterianya dulu. Dekat dengan, bagaimana mereka dengan umat, kepedulian dengan umat ya, dengan orang, memihak kepada kebenaran dunia, bukan memihak kepada minoritas, enggak. Kalau minoritas salah tetap harus disalahkan. Ada gaya sekarang kita membela kaum minoritas. Loh, minoritas salah gimana? Bukan membela minoritas, membela yang benar. Mihak rakyat artinya memang kemakmuran rakyat yang dipikirkan. Yang keempat, yang ketiga adalah siapa yang bakal membisikkan kepadanya. Sebab ternyata pembisik itu luar biasa. Sehingga dalam kisah politik ya, dari zaman dulu tuh ternyata pengaruh yang membisikkan. Mungkin orang itu benar, tapi di saat informasi yang masuk kepadanya atau bisikan-bisikan salah, akan punya kebijakan yang salah. Ya, kalau hari ini yang membisikkan bisa saja kita maknai partai yang mendukungnya, orang-orang ada di kiri kanannya, siapa itu. Baik. Kemudian yang keempat adalah pastikan Anda waktu memilih dia itu tidak ada kepentingan pribadi. Bukan karena dia membangunkan pondok lalu kita pilih. Bukan karena dia ngasih duit. Makanya kalau ada calon bupati ngasih duit Anda itu ya sudahlah, ya jangan diterima kalau terlalu duitnya. Wah, terlanjur diterima duitnya, ya sudah tobatnya jangan dipilih dia, kan gitu ya. Jadi ibaratnya jangan Anda memilih dia karena kepentingan pribadi Anda. Kemudian selanjutnya yang kelima, Anda minta kepada Allah petunjuk, istikharah.
Setelah Anda minta petunjuk, baru besok lagi Anda ke tempat pemilihan sesuai dengan yang Anda ketahui. Baik, kami ulas lagi ringkasnya begini. Kalau Anda tidak bisa menghafal 5 gini. Yang jelas untuk memilih Anda harus berusaha cari tahu tentang dia. Semampu Anda. Asalkan Anda memilihnya atas dasar cari tahu, biarpun yang diinformasikan salah, yang memberikan berita bohong, itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda mencari tahu, bertanya-tanya, mengerti, kemudian setelah itu Anda simpulkan dia yang terbaik. Kemudian setelah itu malam Anda memohon kepada Allah, bebaskan dari kepentingan pribadi. Besok akan pemilihan sudah istikharah. Mohon maaf, istikharah itu adalah melakukan sholat 2 rakaat, bukan hitung kancing. Baik, ini Anda istikharahnya siapa? Istikharah bahkan juga bukan buka Al-Quran sin, bukan. Istikharah itu diajarkan Nabi, melakukan sholat 2 rakaat, minta petunjuk. Nah, istikharah bukan tasbih ini dihitung nih. Ini tasbih itu untuk berzikir, bukan dihitung. Mohon maaf, ini istikharah kembalikan istikharah yang diajarkan Nabi. Jika kamu bimbang antara beberapa permasalahan, maka melakukan wudhu dan Nabi ajarkan. Kemudian dia doa istikharah. Nah, setelah itu Anda pilih. Asalkan Anda dengan cara yang benar, Anda pilih, loh kok keluar setan, Anda sudah nggak dosa. Karena Anda tidak nuruti hawa nafsu. Tapi kalau Anda milih asal saja, penting aku beruntung, wah kasih duitnya, Anda pilih dia, biarpun dia seperti Umar bin Abdul Aziz, Anda telah salah. Kenapa? Anda waktu milihnya dengan hawa nafsu. Jadi Anda bebaskan kemudian, ya. Setelah itu cara milihnya harus Anda milih. Kemudian ada nasihat yang lebih penting dalam irama pemilihan ini. Yuk kita menjadi orang cerdas, jangan biasa bermusuhan, ya. Maka ini termasuk yang kami serukan di barat dan di timur, dari Sabang sampai Merauke kalau perlu, sampai di luar negeri sekalipun, selagi warga negeri kita Indonesia Raya, ayo kita bijak dalam pemilihan umum. Jangan biasa dengan permusuhan. Kita sudah capek diadu domba. Negeri ini sudah negeri biasa berantem. Anak kecil main bola itu kan senang-senang. Setelah itu selesai, mesti akan begitu senang-senang. Hari ini sampai main bola berantem sampai ada yang mati. Ini kan aneh banget. Ini ada apa ini? Main bola itu kan untuk senang-senang, berantem sampai mati. Apa ini? Kok gampang berantem? Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah berantem. Waduh, akhirnya kebiasaan berantem sampai pemilihan ketua masjid pun berantem. Ini model kita ini sudah biasa diadu domba. Maka kita balik sekarang, kita punya rambu-rambu hidup yang benar. Jangan adu domba saya, wahai syaitan. Kita keluarkan rambu-rambu. Apa itu? Tolong semuanya punya adab, akhlak kepada saudaranya, dan pegangi ini dan sebarkan ke seluruh penjuru sana, biar orang tahu kalau ini adalah rambu-rambu yang harus kita pegangi. Apa itu? Ingat, calon pilihanmu bukan malaikat yang turun dari langit. Calon pilihanmu tidak dengan wahyu juga. Ingat, yang sudah terlanjur percaya sama calon pilihanmu bukan malaikat. Ingat. Kemudian orang lainnya ada kesalahan, tapi katailah kita punya rambu-rambu. Biarpun sehebat apapun calon pilihanmu, tetap harus punya adab. Ini tolong sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tetapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Anda catat dan Anda sebarkan. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Yang mencaci itu merusak. Ada mungkin kami tidak senang dengan orang mencaci merusak. Kami ambil dari mana ini hikmah? Hikmah ini kami ambil dari sabda Nabi SAW. Tolong difahami ini. Kemudian dipertanya pemilihan, dari lupa masalah pemilihan umum. Ini nasihat penting juga di hari ini. Beberapa bulan lagi. Baginda Nabi pernah menyebutkan, inna min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling dosa adalah ayyal anar rajulu walidayhi, seorang anak mengutuk, mencaci bapak ibunya. Para sahabat Nabi bingung, apakah ada seorang anak mencaci bapak ibunya? Dijawab ada, yaitu seseorang yang mencaci bapak ibunya orang lain, maka orang lain itu akan membalas mencaci bapak ibunya. Ingat, calonmu itu sudah benar baik, dan Anda juga orang baik, cuman jeleknya Anda ini kok gampang nyaci orang. Akhirnya apa? Anda nggak punya rambu-rambu ini. Calon Anda sudah benar baik, Anda sebenarnya orang baik, sering ngaji, cuman lesan Anda tiba-tiba Anda mencaci calon yang lainnya. Lah kebetulan calon lain ini Masya Allah, calonnya tuh nggak benar, setengah setan, pengikutnya juga setengah setan. Coba gara-gara Anda ngolok dia,
nggak terima dia. Padahal Anda hanya mencaci satu cacian, dia dengan kejahatannya akan balas 1000 cacian untuk calon Anda. Bahkan bukan saja mencaci yang ada, kejelekan yang ada, kadang menfitnah juga, bahkan mungkin menjebak. Sehingga calon Anda yang baik tadi jadi caci maki gara-gara Anda. Anda harus paham makna ini. Yang merasa punya calon baik, Anda harus berakhlak mulia, biar calon Anda semakin digandrungi. Ini ada sebagian ustadz kita ajak ngomong begini, memang itu kejahatan, harus dijelaskan. Ya ustadz, Nabi menjelaskan tentang orang tua kurang apa. Bahkan jangankan urusan pilihan presiden, urusan ketuhanan, la tasubul ladina yad'una min dunillah, jangan kau caci orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu. Nggak boleh kita caci. Karena kalau kita mencaci Tuhan yang disembah oleh orang itu, Tuhan-Tuhan yang mereka menyembah selain Allah, kalau kita caci Tuhannya, dia akan mencaci Tuhan kita dengan kebodohannya. Loh, apa kurang cerdas, kurang jelas ini? Masih membantah, repot ini. Dijelaskan, innalillah, Anda ini membuat kerusakan gayanya Ustadz. Jangan mencaci itu. Saya tidak tertarik dengan Ustadz yang mencaci, biarpun calonnya baik, cuman ini perusak ini Ustadz. Coba ditampakkan, cukup sanjung, sebutkan program, selesai. Sebab cacian Anda itu akan menjadikan orang lain mencaci calon Anda yang baik itu, dan terus akan mencari kejelekannya. Jika seandainya semua orang pakai rambu-rambu ini, lihat, indah. Sebab gara-gara perbedaan calon ini, lihat, grup begini menjadi berkurang, grup WA berkurang, pejuang menjadi berkurang gara-gara satu beda. Anggap pejuang Al-Bajah ini, semuanya misalnya memilih calon 04, yang 106 itu suka caci maki, ribut, keluar nanti ribut. Ada calonnya ada 4 ya. Nanti saya nyebut 01, 02, 03 nanti jadi masalah. 04 sama 06. Ada ini. Seperti itu deh, nggak perlu caci maki insyaallah. Ini rambu-rambu, tolong kalau sudah ada orang mencaci, lihat dia membuat kerusakan. Dan saya pastikan semacam ini, karena apa? Nabi tidak mengajarkan demikian itu. Cuman subhanallah, soknya luar biasa. Kayak calonnya itu malaikat. Saya melihat di grup-grup itu yang kami dimasukkan itu, sedih. Kenapa Ustadz kok semacam ini modelnya? Cukup ini calon Anda ini benar baik. Cukup Anda sebutkan programnya dan saya akan dukung. Selesai, tanpa baru caci. Wah dasar ini, kadang-kadang menyampaikan berita yang nggak pernah terjadi. Bahkan ada berita tahun berapa itu disebut lagi. Ini kan menunjukkan hawa nafsu. Oh, sampai di bawahnya itu grup dalam grup, bukan bang, itu jadi itu sudah 5 tahun yang lalu tuh, jangan naikkan lagi, malu-maluin loh. Sudah salah ini. Di antara grup itu sudah ribut sendiri gara-gara caci maki. Paham? Anda menghadiri majelis ini harus ambil ilmu ini. Kalau tidak, Anda akan bikin kerusakan. Calon yang baik akan menjadi ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah. Ini saja insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.